Jiro lu mangkene ge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat ini saya sedang berada di Desa Bulakelor, lagi ngabuburit bersama-sama dengan sahabat-sahabat setia Satu Agung, sahabat-sahabat setia Partai Golkar. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita bisa bersilaturahim lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya sengaja menyempatkan untuk bersilaturahim, bertatap muka, melepas rindu. Setelah sekian lama kita dipisahkan jarak dan waktu, meskipun pandemi ini belum berlalu, tetapi kita wajib menjaga disiplin protokol kesehatan. Bersilaturahim, meskipun tidak bisa berjabat tangan, tetapi persaudaraan tetap kita jalin. Mas, saya mau cerita. Sing sampean ngerti tentang corona itu apa? Coba dengan cerita. Yang jelas pertama adalah gejala, katanya gejalanya apa? Antara lain batuk, juga sesak nafas. Mungkin pada kalangan yang lebih tua, yang berumur 50 tahun ke atas lebih rentan terhadap penyakit ini. Kemudian yang akhir-akhir ini lagi santer, yaitu tentang pemberian vaksinasi. Sudah pernah divaksin belum? Belum. Kenapa belum divaksin? Usianya berapa? Usianya sudah 60 lebih loh, Pak. Waduh. Sobat, nampaknya masih banyak warga kita yang sudah berusia lanjut tetapi belum sempat divaksin juga. Saya berharap pemerintah daerah setempat agar lebih responsif. Bagaimana caranya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bagaimana caranya kemudian mendahulukan warga sesuai dengan skala prioritas. Apalagi yang usia lanjut. Usia lanjut ini wajib diperhatikan, ya. Pak, bersabar, pada gilirannya nanti pasti akan datang. Ya. Atau mungkin panjenengan takut divaksin. Takut divaksin nggak? Takut? Coba cerita, apa yang membuat panjenengan takut? Pokoknya takut aja. Ada kawan kita takut. Ya. Terus sampean usianya berapa? 50. 50 juga termasuk dalam prioritas harusnya. Panjenengan usianya? 53. 53. Pokoknya di atas 50 kita harusnya mendapatkan prioritas, ya. Takut juga di vaksin. Takut sih nggak takut karena di desa kami khususnya itu belum ada vaksin masuk. Ya, oke. Ada yang takut, ada yang karena belum dapat giliran. Ketakutan itu sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena apa? Corona ini sesungguhnya adalah penyakit atau virus yang tidak nampak. Kalau mau dibilang penyakit, adalah penyakit kerumunan, penyakit rubang-rubung. Makanya pemerintah menganjurkan kalau tidak perlu sekali untuk mencari mata pencarian, ya kita di rumah saja. Tetapi ketika kita harus mencari mata pencarian, kita boleh keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Ini yang penting. Karena penyakit hubungan di bencarane supaya tidak sakit, ya jangan berkerumun. Begitu, ya. Ini sekelumit tentang COVID. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan tracking, tracing, dan treatment untuk mendeteksi sejauh mana sebaran pandemi ini. Dan sekarang sudah memasuki tahapan dan fase vaksinasi. Tidak perlu takut soal vaksin ini. Tidak perlu dipertentangkan halal atau haram. Yang penting vaksin ini perlu dipahami adalah dia dari virus yang dilemahkan dengan metode kedokteran, disuntikan ke bagian tubuh kita,
Karena sudah dilempahkan, maka tidak bahaya. Apa gunanya pada saat tubuh kita terpapar, pada saat tubuh kita tertular, ya, maka virus yang dilemahkan yang sudah menyatu dengan tubuh kita, dia akan membentuk benteng pertahanan di tubuh. Kemudian akan memberikan perlawanan terhadap musuh yang masuk dalam tubuh kita. Virus-virus yang masuk dalam tubuh kita, khususnya corona. Ketemu dengan virus jenis, tetapi dia sudah menguasai area sehingga berani melakukan perlawanan. Ya, tidak kenal maka tidak kebal. Satu-satunya biar kebal harus kenal. Bagaimana caranya kenal? Harus siap untuk divaksin. Pertanyaannya, halal atau haram? Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Dalam kondisi darurat, maka itu diperbolehkan. Tetapi wallahu a'lam, ya, yang penting kita membutuhkan itu untuk kesehatan kita. Dan yang penting lagi adalah bagaimana caranya kita mengenal. Tadi supaya kebal kita harus kenal. Supaya kenal, ya kita vaksin. Kalau khawatir, ya tanya sama teman-teman yang sudah. Saya memberikan testimoni, saya bertabayun, saya memberikan kesaksian, saya sudah pernah divaksin 2 kali. Malam hari sebelum divaksin, usahakan istirahat yang cukup. Besok paginya bangun fresh, bergas, ya. Kemudian sebelum berangkat kita sarapan. Usahakan perut isi, jangan kosong. Ya. Rasanya kayak apa, Pak? Kayak digigit semut. Kok kelenger, Pak? Kelenger angger, telat mangan mesti kelenger. Ya kan? Nanti akan dicek tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, memang diupayakan untuk bisa istirahat terlebih dahulu. Ya. Kemudian nanti setelah diobservasi bisa divaksin, akan diberikan observasi dulu. Ya. Kira-kira reaksi dalam tubuh bagaimana. Kemudian dikasih nomor telepon dokter untuk konsultasi kalau ada perubahan-perubahan atau reaksi dalam tubuh. Semuanya dalam pengawasan dokter. Semuanya menurut prosedur operasional yang sudah ditetapkan standar WHO. Jadi begitu ya. Kalau nanti ada vaksin, tolong jangan menolak eman-eman. Pak, hoaknya begini. Kalau tidak ada hoak, kemudian mereka merasa butuh divaksin, padahal vaksin ini belum bisa mencukupi sejumlah rakyat Indonesia yang lebih dari 200 juta, akan berebut. Jadi ya kita ambil hikmahnya aja, ada hoak supaya tidak berebut gitu loh. Ya, tetapi ketika sudah datang vaksinnya sudah siap, ada undangan dari desa, dari pemerintah setempat hadir. Hari ini selaras dengan datangnya bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa kabeh beli ge. Alhamdulillah. Bara-barane ana masker ditutup dadi ora keton lambene garing apa ora gitu ya. Ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya titip bingkisan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Kalau dilihat dari nilainya, saya rasa tidak seberapa. Tetapi saya berharap bisa dilihat dari manfaatnya. Di dalam bungkus yang berwarna kuning ini ada beras. Beras yang dipanen langsung dari petani. Beras yang ditanam langsung oleh petani. Beras yang sudah diolah berdasarkan pengorbanan keringat petani. Saya beli langsung dari petani sebagai wujud pembelaan terhadap petani kita. Di saat panen raya, kemudian harganya tidak berpihak pada petani, setidaknya bisa meringankan beban petani. Alhamdulillah tahun ini 17,5 ton. Ditambah lagi nanti dari Pak Juwari 1 ton. Saya beli berasnya langsung untuk kita bagikan kepada kawan-kawan. Tolong titip, sampaikan amanat ini dengan baik. Ya, jangan kayak iklan di televisi. Kalau pesen titip omongan biasanya ditambahi. Iya.
Pak Agung orangnya baik, sampaikan. Yang sebelah sini, Pak Agung orangnya baik dan ganteng. Sebelah sananya lagi, Pak Agung orangnya baik, ganteng, kemudian duitnya. Tetapi biasanya kalau dititipi mandat seperti ini atau dititipi duit biasanya dikurangi. Ini jangan ya, supaya adil, supaya bisa merasakan bersama-sama. Ya, jangan sampai makan tulang kawan. Doha, tahu doha nggak? Iya. Doha itu dosa manganane dosa, jare nyong, bahasa Ketanggungan. Ya, saya rasa itu tolong disampaikan dengan baik amanat ini, dan saya bersama keluarga serta teman-teman pengurus menyampaikan informasi bahwa alhamdulillah Ketua Umum kita Erlangga Hartarto diberikan mandat kepercayaan oleh Presiden untuk menjadi Ketua Gugus Penanganan COVID dengan tugas ganda bagaimana melawan COVID dan memulihkan ekonomi masyarakat. Kepercayaan ini diberikan dengan penuh, bantalan-bantalan sosial oleh pemerintah sudah diberikan, kartu prakerja sudah dibuatkan. Nah, mudah-mudahan Indonesia termasuk negara nomor 3 sedunia yang bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan pulih kembali ekonominya, bangkit kembali dan sejahtera masyarakatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili masyarakat Kecamatan Ketanggungan atas diberi sumbangan istilahnya sebuah sembako dari Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat Ketanggungan. Kami keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Brebes beserta Pak Agung DPR Pusat mendukung sepenuhnya Bapak Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden dalam pemilu tahun 2024.